Oke. Gimana rasanya Ben? Akhirnya konsernya selesai. Akhirnya bisa makan. Akhirnya bisa bobo. Bisa bobo pules ya. Dan semuanya deh ya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Onyo dan bintang tamu yang lain hari ini ya, judul untuk hari ini judulnya adalah Berjuta-juta cinta di dunia, hanya cintamu yang ingin kupunya. Karena tema kita hari ini adalah cinta sejati, kita ada kabar bahagia dari seseorang. Apa sih kabar bahagia? Coba kita lihat ini dia. Kok nggak ada kabar apa-apa? Lu beneran nikah apa foto-foto baju kawinan? Kan ada ya pemotretannya kan? Buka. Benar. Alhamdulillah. Kemarin. Kok nggak undang-undang? Undang cuman keluarga doang. Oh keluarga doang. Ya ngomong ya, Wo, coba kalau ngomong ya, siapa tuh bisa dibantu-bantu ya. Sekarang Mama, sekarang. Ya sekarang udah nggak ada, Wo. Gue habis konser, makanya gue belum jarang izin nih. Gue jarang izin. Ya nggak apa-apa, besok aja nggak apa-apa. Oh, tapi itu yang berapa sih, Wo? Yang berapa sih? Yang kedua. Kedua. Dan yang terakhir ya. Amin. Istri orang mana, Wo? Orang Cimahi, Oma. Orang Cimahi. Ya, Katanya dengar kabar beda usia 30 tahun, bener? Soalnya Awo ngomong sama tim kita, tolong dong diviralin kan. Selamat ya, selamat. Coba, oh ini istrinya. Cantik. Iya. Ini pasti ngedeketin juga jual nama brownies. Iya. Ben, bentar, gue boleh ngucapin langsung nggak? Apa? Selamat ya. Sorry. Umurnya berapa, Wo? Umur berapa, Wo? Umurnya 31, Mak. Oh, 31. Udah ya. Elah. Hanya akad aja. Iya, Oma. Akad Nggak ada aja. resepsi. Ada resepsi makan-makan keluarga aja. Makan keluarga. Ya. Ya keluarga pada di mana? Keluarga. Pada iuran, Oma. Nah itu kan enak. Masa makan keluarga gimana sih? Ya makan-makan lah. Kang Alam nyusul. Nyusul. Nyusul nikah. Mau. Kondangan. Jadi siapa sih ini yang belum nikah siapa? Saya. Ya, Mam. Namanya juga Senin sampai Jumat di Jakarta. Iya. Sabtu Minggu baru pada balik. Ya udah Kang Awo, pokoknya langgeng terus. Sampai kakek nenek. Ini istri nonton nggak? Istri nonton nggak? Istri nonton dong. Nonton istri. Siapa dong istri? Siapa? I love you. Bener nggak sih, Wo? Katanya dengar baca di headline sih. Pas lu lagi ijab kabul lu, Enggak, ujungnya. Ujungnya ada. Udah doa baru awa-awan. Oh, udah doa baru au. Malam udah awa-awan. Au. Kasih izin lah seminggu. Soalnya tadi main gedangnya agak. Tapi istri sekarang di Jakarta apa di Bandung? Di Jakarta, Oma. Oh, di Jakarta? Ya. Wah, terkekang dong. Ya udah, oke. Kamu yang sabar ya. Enggak. Yang sabar udah ditinggal sama kamu. Ini katanya juga masa lalunya. Bukan. Itu bukan istrinya, itu spidol warna. Dia kemarin habis iklan TVC loh. Ayo. Iklan apa? Buat garpu daging ya.
Nah kebetulan karena ada Onyo, ini tim Brownies nih ingin mencoba membahas bagaimana suasana kemeriahan di konser It's My First kemarin ya. Sebelum kita bahas, kita lihat dulu tayangannya, ini dia. Kemarin Onyo menggelar konser di usia 17 tahun, Ya. the very first time konsernya. Ruben sebagai ayahnya, seberapa besar rasa bangga lo ke Onyo? Wah, bangga banget, Wen. Apalagi di anak usia belasan, mungkin kalau kita flashback nih di usia kita belasan, Ya. kita lagi ngapain, tapi Onyo masih nurut ya sama orang tua dan terus masih mau mengikuti arahan-arahannya karena yang kita arahin ya untuk perkembangan dia gitu. Jadi terbukti di panggung itu hasil dari kerja keras dia, kemauan dia yang keras gitu. Bagaimana Onyo tahu bagaimana cara saya ngasih tahu ke dia itu benar-benar hati ke hati gitu ya. Jadi sehingga Onyo juga sampai pesannya gitu. Nah, Mbak Rara sendiri kemarin Bukan. waktu Rara diabetes. Oke. persiapan konser, Ya. Ben, berapa lama? Nah, Dari Untuk rencana sespektakuler sampai pelaksanaan tuh dari Januari pokoknya. lu. Dari 2 Januari itu gue hubungin hari itu. Pokoknya habis tahun baru, gue kasih napas dulu tuh 1 tahun baru ya. Tanggal 2-nya langsung gue hubungin hari tulang. Jadi dari 2 Januari udah terus meetingnya seminggu sekali, tambah lagi seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, seminggu. Jadi Nah, akhirnya di bulan kalau Onyo Oktober. sendiri gimana, Nyo? First time konser. Pastinya pengen ngulangin lagi momen itu, Uncle. Karena saking serunya, saking menikmatinya. Karena awal proses latih gimana di atas panggung, bisa ada di panggung itu kan melewati proses latihan pernafasan. Dari latihan lagu-lagu yang sudah dipilih Koreo gitu. juga. Koreo juga. Nyanyi Gitu. sama diva, Iya sama gitu. legend. Itu juga butuh Iya. butuh waktu untuk percaya diri dulu, harus bisa seimbang bernyanyi dengan Uncle Slang, Anti Titi DJ, Anti Lesti segala macem gitu, Kakak Uncle Nasar gitu. Butuh waktu buat Onyo untuk aduh gimana ya bisa nggak deg-degan gitu. Karena pada saat ngelihat panggungnya aja itu udah disajiarnya aja udah deg-degannya minta ampun gitu. Tapi ya baik lagi, ini konser Onyo pertama, harus bisa buktiin yang terbaik di atas sana. Amin. Berarti berapa lagu kemarin Ben Onyo bawain lagunya? Berapa tahun lalu? 21. 21 lagu. 21 lagu. Nah, ini kan yang paling khawatir itu biasanya Onyo tuh per 2 lagu atau berapa tuh pasti ke toilet, izin ini gitu ya. Itu deg-degan, tapi gue dan tim siapin pispot dah. Siapin deh, karena udah nggak mungkin kan. Iya, Karena tanpa ganti baju aja kita udah ganjelnya sama Viti. Itu ada yang cuman 1 menit, ada yang cuman 1,5 menit. Nah kalau dia mau lari lagi ke toilet kan susah. Nanti takutnya nafasnya jadi tersengal. Akhirnya diakalin pakai pispot gitu. Yang penting dia nggak nervous, tapi untungnya dia nggak pipis. Jadinya berjalan kayak biasanya. Tapi gini, kalau tadi Onyo bilang kan dia butuh waktu untuk bisa sepanggung sama bintang besar. Karena dari semua pengisi acara kan dia paling sering sama Anet. Ya kan? Kalau yang lain-lain kan dia hanya menikmati karyanya, nonton di TV, atau hanya melihat secara langsung tapi belum pernah sepanggung. Itu yang bikin dia, saya sama Ari Tulang dan Budian itu memikirkannya tuh bener-bener pakai cara gitu. Jadi sebelum ketemu sama superstarnya, Onyo itu sudah latihan dulu. Latihan dengan musik-musiknya sendiri, Onyo sendiri. Terus abis itu stage act-nya sendiri, Ari Tulang jadi semuanya. Ari Tulang jadi kakak Sleng, Ari Tulang jadi Titi DJ, Ari Tulang jadi ini gitu. Jadi saya kasih tahu kekurangan dari anak saya ini, pasti dia kalau ketemu sesuatu yang baru dia pasti shock, kagum ya, speechless gimana sih ketemu bintang kan gitu. Tapi latihan kan sama bintangnya akhirnya. Latihan tapi Ketemu kan? di GR. Di GR. Oh di GR. Di GR di Hamin 1 aja. Amin 1 aja. Hamin 1. Tapi berarti Onyo hanya Kecuali sama Bu Titi ya. Kalau Bu Titi kan karena ada alat musik. Alat musik. Nah itu juga aku terima kasih juga untuk Bu Titi karena ngasih ide untuk
main alat musik dan terus dia kasih waktu juga untuk latihan Bu Titi hari yang lain gitu. Wow. Terus lagunya Onyo sama Bu Titi tuh nggak gampang loh. Iya. Yang lagu berbeda tapi nyanyi bareng. Iya. Itu Iya, aduh itu hebat betul. banget itu. Jadi kan temanya itu kan sama-sama penyanyi dan bisa menciptakan lagu. Iya, Jadi kemarin lagu apa ya yang lagunya Bu Titi yang suka dinyanyiin Onyo ya Bahasa Kalbu gitu. Bahasa kalbu. Berarti lagu yang punya tantangan paling besar buat Onyo? Lagu yang paling tantangan besar itu buat Onyo itu lagu Arab, Ya Tap Ya Tap. Tap Iya, Tap. yang sama King Nas. Iya. Lagu Arab. Itu sampai wah itu bener-bener ekstranya banget. Karena kan lu tahu kan Nasar kan udah kayak bajing luncat sana sini. Jadi minimal anak gue nih dia hafal dulu. Jadi kalau lu mau lari kemana juga ibaratnya lagi nyanyi lu lari ke pancoran dia bisa ngikutin gitu. Aduh, gue gimana nih caranya? Tapi kan kalau lagu Korea dia udah pernah bawain. Ini apa ya tampilan yang beda? Nah, mumpung ada Nasar, ada masternya, jadi langsung nyanyiin lagu itu gitu. Nah di konser pertama kan berarti Onyo udah sama kakak Sleng. Di konser selanjutnya katanya mau sama adek Sleng, bener? Nggak ada. Slang doang. Nggak ada slang. Kakak Sleng ada. Nggak ada. Kakaknya ada, masa adanya nggak ada? Ya ada tapi nggak pakai slang lah. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih loh. Pada saat itu juga Bunda Ipet datang. Wah, Bunda. Nonton, terima kasih Bunda sudah datang nonton. Nah sekarang buat Ruben sama Onyo, arti konser It's My First buat kalian tuh apa? Untuk kedepannya terutama. Kalau saya ya Onyo dulu deh. Kalau dari Onyo, arti konser Is My First ini adalah segalanya. Segalanya karena yang bekerja di dalamnya juga orang-orang hebat, orang-orang yang mensupport Onyo banget dari belakang, mereka yang garda terdepan buat Onyo, khususnya untuk ayah bunda, dari MOP Channel, Uncle Terry, Uncle Didai Bundi, semuanya mereka yang menjaga Onyo sampai kapanpun gitu. Makanya arti konser ini adalah untuk Onyo segalanya buat Onyo. Ya. Kalau Ruben sendiri? Ya kalau aku konser kemarin itu menjadi langkah awal sebenarnya Wen. Di saat Onyo kemarin ini ya susah untuk bisa masuk ke genre remaja. Jadi ini menjadi langkah awal buat dia. Dan saya selalu berpesan buat Onyo, ini bukan puncaknya ya Nyo. Tapi ini awal. Tandanya awal, Onyo masih bisa kasih yang lebih spekta dari ini. Lebih bagus dari ini. Jadi dalam berkarir itu jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru. Sehingga akhirnya nanti terbentur. Kalau kita nggak hati-hati juga kan nanti ada keplesetnya gitu. Sabar aja, pelan-pelan ikutin prosesnya gitu. Karena orang-orang yang di belakangnya Onyo kan juga nggak hanya saya, tapi ada tim herdunya, wardrobe-nya. Ini wah, kalau diceritain di belakang layarnya, Wen, Mam, ini udah nggak bisa dibilangin lagi deh. Pakai kata-kata lagi. Jadi dari rambut tiba-tiba yang biasanya bisa 2 jam tuh, ya Krisna ya. Prepare tadi 2 hari ya Krisna. Tiba-tiba di hari itu Onyo udah padat banget, udah full, akhirnya nunggu besok. Besoknya Onyo bangun siang di hari hanya nih. Jadi nungguin Onyo bangun dulu, bikin rambut mepet tapi udah harus ke set karena wah udah mepet. Jadi bikin rambut itu hanya 1,5 jam ya. 1,5 jam. Padahal sebelumnya kita mau sama make up. Sama make up. Karena udah fokusnya kan ke Rambut itu kan susah banget. wah susah banget Mam. Kepang-kepang Itu susah banget. Apalagi ada hias-hiasannya waktu itu ada bling. Jadi saya pada saat lagi ngelihat, aduh udah jam segini masih dikepang. Aduh saya udah, aduh. Udah stres mah, udah. Itu makanan padahal ya kan di depan acara kan tuh banyak banget itu kan. But-but, tenan-tenan gitu. Itu banyak banget, udah gue beli ini. Gua sok, gua gak ketegak gitu berarti ya. Aduh gua, ya mules kan. Mbak ngabarin saya. Gitu. Iya Pak, kalau itu kan pasti ya. Karena kan tingkat stresnya kan kita nggak tahu juga ya di belakang seperti apa. Ya. Tapi kalau Ruben tadi bilang ini adalah langkah awal, berarti bakalan ada next project buat Onyo. Adalah. Amin. Amin. Dalam waktu dekat atau memang lu udah punya planning yang Sebenarnya kalau tertata? plan untuk Onyo gini nih aku cerita juga di Brownies ya. Dari Onyo lagu pertama sampai lagu yang kemarin ini tawaran untuk salah satu lagunya menjadi soundtrack itu
sudah ada gitu. Tapi saya cuman berpikir pengen nyobain Onyo di bidangnya dulu, baru lagunya bisa dinikmati oleh tempat lain gitu. Karena saya takutnya anak seusia begini ada di titik nyaman. Jadi mendingan saya kasih tantangan yang sulit di awal sehingga ke belakangnya akan ringan buat dia. Tapi kalau dikasih yang indah-indah dari sekarang, ke belakangnya dia nggak mau usaha, maunya ngegampangin kan gitu. Jadi plan ke depan, ya sebenarnya di bulan November ini ada film buat Onyo gitu. Tapi saya ceritanya masih kurang srek karena terlalu dewasa ya gitu. Jadi saya masih email-emailan dengan pihak-pihaknya, plot scene cerita yang saya kurang sepakat tuh di mana gitu. Karena itu akan menjadi debut pertama di film dia kan nantinya. Jadi buat saya udah bilang dari awal, nggak main film pun anak saya nggak apa-apa kok gitu. Tapi kalau kalian mau, saya maunya ceritanya tidak jauh dari karakter. Kalau mau memainkan karakter seseorang atau karakternya itu yang harus yang jauh lebih baik gitu. Nah, Mami sendiri nih, perasaannya kemarin habis nonton film Jelangkung gimana? Oh nonton. Perasaan Mami nonton konser langsung. Iya, aku mungkin mewakili penonton di situ ya. Aku sebagai penonton, aku tuh jingkrak ikut nyanyi, apalagi yang nyanyi sama sering ku tak bisa. Kata suamiku, kekencangan. Senang. Iya, Jelas aku juga ikut bangga ya, anak seusia Onyo sudah membuat konser yang begitu hebatnya. Gitu. Pokoknya cara penampilan Onyo juga bagus banget, cara interaktif sama audiensnya juga. Aduh, pokoknya Onyo Itu. the best deh. Nangis Iya. terusnya. Itu mungkin bisa kalau yang Andi bilang tadi Onyo interaktif sama itu Onyo saya thank you untuk Uncle Ari Tulang yang ngajarin Onyo juga untuk public speakingnya lebih bagus lagi, karena kan Onyo kan biasanya ngomong tuh katanya Uncle Ari tuh jarang buka mulut, kayak susah untuk buka halo cuman gitu doang. Tapi dia ngajarinnya hai semuanya sampai mulut atau ekspresi muka pun. Jadi dari JR dilatih. Jadi JR dilatih itu seolah-olah ada penonton. Gitu. Jadi dia udah terbiasa. Karena udah pernah kayak gitu, Mam. Sebelumnya kalau latihan yang sekali dua kali, pas ada penonton dia shock lagi. Shock lagi. Tapi kemarin enggak. Karena kalau orang yang tahu Onyo dari awal tuh dia lebih banyak gak percaya dirinya gitu. Jadi ini tantangan banget buat Kak Ari pastinya, untuk lo harus bikin anak gue percaya diri. Gue gak mau tahu gimana caranya gitu. Jadi makanya saya bilang emang gak bohong pakai harganya Kak Ari ya gitu. Dan berarti works ya kan? Iya, bener. Itu membuat bagaimana Kak Ari itu membuat situasi akrab banget dengan dia sehingga Onyo nyaman ngasih tahu kendalanya dia di mana. Jadi Kak Ari jadi nggak hanya guru tapi menjadi sahabat. Tapi di siang ini kan kemarin juga Onyo itu ngucapin terima kasih ke Brownies ya. Dalam sebuah tayangan itu ya memang Brownies, program yang saya bawakan bersama Wendy Ayu Igun ini punya cerita yang besar untuk perjalanan karir anak saya. Makanya ketika saya cuman bilang ya udah ucapin terima kasih, tapi dia mau minta diputer tayangan awalnya, jadi ya saya ikutin. Dan banyak cerita indah pastinya di Brownies gitu ya. Dan saya juga nggak ngerti langkah saya ke depan seperti apa. Tiba-tiba Tuhan mempertemukan saya di Brownies bersama anak saya. Itu buat saya pun juga masih nggak ngerti ya ceritanya. Tuhan tuh tiba-tiba bisa seperti ini tuh bisa nggak paham gitu. Onyo masih inget banget waktu pertama kali ayah mintain nomor gitu di sudut situ tuh ya, di sudut situ. Oh ya? Diajak ngobrol sama ayah waktu datang ke Brownies, ngobrol di sudut. Ngobrolnya masih inget? Masih inget kayak. Ngobrol apa ya? Kayak misalnya
ya kayak Betran kesini datang sama siapa? Oh cuman berdua doang gitu. Ya selebihnya gitu lah nanti. Dulu gitu di pojok. Masih inget banget loh obrolan-obrolan padahal udah berapa tahun yang Iya, lalu ya. masih ingat gitu. Jadi makanya terima kasih untuk Brownies, Jessica Desaratu, Mas Handi, semua para produser kreatif. Ini perjalanan saya juga di Brownies juga menjadi perjalanan karir untuk anak saya. Gitu. Betul. Nah, Onyo juga kedatangan tamu istimewa yang spesial datang jauh-jauh untuk Onyo. Kita lihat dulu ada foto-fotonya nih. mana sih? Nah, Iya. Opa Oma. Apa Oma? gimana perasaan Onyo? Perasaannya waktu itu sampai di atas panggung sebenarnya kalau nahan nangisnya itu susah banget Uncle. Susah banget karena mikirin Onyo harus bisa karena masih banyak tanggung jawab Onyo untuk lagu-lagu di belakangnya itu masih banyak sekali gitu. Karena kalau sebenarnya nangis kemarin itu buat Onyo itu wah gimana cara berhentinya ya? Gimana cara berhentinya? Sampai jongkok-jongkok. Sampai jongkok-jongkok, udah nggak tahan, udah nggak Dia kuat kalau udah badan. nangis biasanya tuh nggak bisa nyanyi. Iya. Oh ya. Jadi dia tuh punya rasa takut di situ gitu. Ya, opa omanya sama papanya bahkan nangis pas baru duduk. Karena kan panggungnya gede banget, megah, ini gitu. banget. Jadi dia ya nggak percaya dan terus masih nervous gitu keluarganya karena di panggung semegah ini anak mereka atau cucu mereka itu menjadi bintangnya gitu. Hebat. Onyo baru keluar dikitnya nangis lagi itu mungkin perjalanan seseorang ya gitu, perjalanan seseorang sehingga Onyo bisa sampai sekarang ini ya buat saya proses. Dan saya sekali lagi terima kasih untuk Brownies, acara semua bisa berjalan dengan lancar dan semua berkat doa bagaimana semua yang bisa mengikuti perjalanan Bertrand sampai adanya BXB Ya. itu ya mereka mengikuti juga dari awal Bertrand ada di TV gitu ya. Dan mudah-mudahan Bertrand juga bisa menjadi inspirasi oleh banyak anak-anak muda di luar sana. Amin. Dan harus terus belajar Amin. pastinya ya. Oke, kalau kayak gitu kita istirahat dulu sebentar. Kita kembali lagi setelah yang satu ini. Tetap di Brownies, obrolan manis.